Hidup kadang penuh ujian. Godaan bisa datang dari arah yang tak pernah kita duga. Kisah ini menjadi pengingat betapa rapuhnya hati manusia ketika iman diuji. Sebelum kita mulai ceritanya, bantu channel ini tetap hidup dengan subscribe dan tekan tombol loncengnya, agar setiap kisah yang kami bagikan bisa sampai ke hati kita semua dan menjadi pelajaran berharga. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang ustadz bernama Karim. Ia dikenal sebagai sosok alim, sering mengisi pengajian di kampung-kampung. Istrinya, Zulaiha, adalah perempuan yang anggun dan ramah, sering membantu tetangga. Suatu hari, televisi di rumah mereka rusak. Ustadz Karim saat itu sedang keluar kota untuk ceramah 3 hari. Zulaiha bingung, sebab televisi itu satu-satunya hiburan di rumah. Tetangganya menyarankan, "Bu, panggil saja tukang servis TV yang baru buka kios di ujung gang. Namanya Fajar." Zulaiha mengangguk. Ia tak berpikir macam-macam. Dan sore itu, Fajar datang membawa kotak peralatan. Namun sejak pandangan pertama, tatapan Fajar pada Zulaiha tak seperti pandangan biasa. Fajar, sang tukang servis TV, masih muda, gagah, dan penuh percaya diri. Ia sering jadi buah bibir para gadis di kampung. Saat Zulaiha membukakan pintu, Fajar tertegun sejenak. Senyum lembut perempuan itu membuat jantungnya berdegup lebih kencang. "Silakan masuk, Mas. Ini TV-nya," kata Zulaiha sopan. Fajar duduk bersila, membongkar mesin televisi. Tapi matanya sesekali mencuri pandang ke arah tubuh Zulaiha. Sementara itu, Zulaiha yang polos tidak menyadari betapa tatapan itu semakin berani. Dan di balik pikirannya, Fajar berbisik, "Istri Ustadz ini cantik sekali." TV sudah diperbaiki, suara nyaring kembali terdengar. "Alhamdulillah, sudah normal, Bu," ujar Fajar sambil tersenyum. Zulaiha berterima kasih, lalu menyuguhkan teh hangat dan kue kering. "Ini sekadar jamuan, Mas." Fajar menerima dengan senyum nakal. "Masakan Ibu enak sekali. Seandainya tiap hari saya bisa makan di sini." Zulaiha tertawa kecil, tak menanggapi serius. Tapi dalam hati, ia merasa ada yang janggal dengan ucapan itu. Sejak hari itu, Fajar sering mencari-cari alasan untuk datang. Kadang pura-pura lewat depan rumah, kadang pura-pura menawarkan bantuan lain. Dan perlahan, suasana sepi rumah itu menjadi ruang yang berbahaya. Sebelum berangkat, Ustadz Karim berpesan, "Zulaiha, jaga rumah baik-baik. Insya Allah 3 hari lagi aku pulang." Zulaiha mengangguk patuh. Namun tanpa ia duga, 3 hari itu menjadi ujian berat. Hari pertama, Fajar sudah kembali datang. "Bu, saya cuma mau memastikan TV-nya benar-benar awet." Zulaiha ragu, tapi sopan santun membuatnya membiarkan Fajar masuk. Kali ini, Fajar lebih berani. Ia banyak bercanda, suaranya menggoda, membuat Zulaiha sesekali tersipu meski berusaha menolak. Di ruang tamu itu, bibit godaan mulai tumbuh. Hari kedua, rumah makin sepi. Zulaiha sendirian. Hujan turun deras. Tiba-tiba, terdengar ketukan pintu. "Assalamualaikum." Suara Fajar terdengar. Zulaiha membuka pintu dengan sedikit ragu. "Mas, kenapa datang lagi?" Fajar tersenyum licik. "Hujan deras, Bu. Boleh saya numpang berteduh sebentar?" Zulaiha ingin menolak, tapi rasa iba membuatnya mengizinkan. Fajar masuk, duduk lebih dekat dari biasanya. Tatapannya menembus batas sopan santun. Dan di balik pintu yang terkunci rapat, sebuah rahasia mulai terbentuk. Hujan makin deras. Suara gemuruh menggetarkan rumah. Zulaiha menyiapkan segelas teh hangat untuk Fajar. Namun saat ia menaruh cangkir di meja, tangan Fajar tiba-tiba menyentuh jemarinya. "Bu, tangan Ibu dingin sekali," katanya lirih. Zulaiha terkejut, buru-buru menarik tangannya. "Tolong jaga sikap, Mas. Saya istri orang." Tapi Fajar hanya tersenyum samar. Tatapan matanya penuh arti, membuat Zulaiha gugup. Hari itu, Fajar pulang dengan senyum puas.
seolah tahu tembok pertahanan Zulaiha mulai retak. Malam itu, Zulaiha duduk gelisah. Ia merasa bersalah, tapi juga anehnya, bayangan wajah Fajar terus muncul di kepalanya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal mengirim pesan. "Tidur nyenyak ya, Bu. Semoga mimpi indah." Zulaiha kaget. "Mas Fajar, dari mana dapat nomor saya?" tanyanya. Fajar menjawab cepat. "Bukan itu yang penting, Bu. Yang penting, saya selalu mikirin Ibu." Zulaiha terdiam. Hatanya berperang antara marah dan tersanjung. Hari ketiga, Ustadz Karim masih di luar kota. Zulaiha berusaha menghindari Fajar, menutup pintu rapat-rapat. Namun, Fajar tak kehabisan akal. Ia datang membawa buah tangan, sekeranjang mangga segar. "Ini buat Ibu. Jangan salah paham, saya hanya ingin berteman baik," ujarnya dengan wajah polos. Zulaiha menerima dengan ragu. Tapi begitu ia berbalik, Fajar menahan tangannya sebentar lebih lama dari seharusnya. Degup jantung Zulaiha kembali kacau. Ia sadar, ujian ini makin berat. Desa kecil selalu penuh telinga. Beberapa tetangga mulai berbisik-bisik. "Aku sering lihat tukang servis itu keluar masuk rumah Ustadz," kata seorang ibu. "Iya, jangan-jangan ada apa-apa," sahut yang lain. Kabar itu perlahan menyebar. Tapi Zulaiha tidak tahu. Ia sibuk menenangkan dirinya dari godaan yang makin besar. Sementara Fajar semakin berani. Kadang menelpon malam-malam hanya untuk berkata, "Saya rindu senyum Ibu." Dan Zulaiha mulai sulit menolak. Hari yang ditunggu pun tiba. Ustadz Karim pulang lebih cepat dari rencana. "Assalamualaikum." Suaranya menggema di ruang tamu. Zulaiha tersenyum lega, menyambut dengan penuh cinta. Namun di saat yang sama, ponselnya berbunyi. Pesan singkat masuk dari Fajar. "Bu, kapan kita bisa bertemu lagi tanpa ada yang tahu?" Zulaiha pucat seketika. Tangannya gemetar, hampir menjatuhkan ponsel itu. Ia tahu, kebun rahasianya hampir ketahuan. Malam itu, Ustadz Karim sedang duduk di ruang tamu, membuka kitab-kitabnya. Zulaiha di dapur, wajahnya masih pucat. Tiba-tiba, suara notifikasi ponsel terdengar keras. Ustadz Karim menoleh, melihat HP istrinya di meja. Ia hendak meraihnya, namun Zulaiha buru-buru datang dan mengambil lebih dulu. Ini, pesan dari ibu saya," katanya gugup. Ustadz Karim tersenyum lembut. Tak curiga sama sekali. Namun jantung Zulaiha berdegup kencang. Sebab pesan dari Fajar masih ada di layar. Belum sempat ia hapus. Keesokan harinya, Ustadz Karim sibuk menerima undangan ceramah di desa sebelah. Ia kembali meninggalkan rumah sampai sore. Kesempatan itu dipakai Fajar untuk mengirim pesan lagi. "Bu, saya tak bisa berhenti mikirin Ibu. Saya janji, hanya saya yang bisa bikin Ibu bahagia." Zulaiha menutup wajah dengan kedua tangannya. Ia sadar godaan itu makin besar. Namun, ada bagian dalam hatinya yang justru goyah, seakan merindukan perhatian itu. Saat ia ragu, Fajar menulis lagi. "Beri saya satu kali saja kesempatan bertemu. Saya ingin buktikan perasaan saya." Zulaiha mencoba menolak, tapi Fajar tidak menyerah. Ia bahkan nekat datang malam-malam, melempar secari kertas ke halaman. Isi kertas itu singkat. "Besok sore, saat Ustadz pergi lagi, saya tunggu di balik kebun belakang rumah." Zulaiha membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh, bercampur rasa bersalah. Namun di sisi lain, rasa penasaran membuatnya tak bisa tidur. Sore hari, Ustadz benar-benar pergi memenuhi undangan. Rumah kembali sepi. Zulaiha gelisah. Ia berjalan mondar-mandir, tapi langkah kakinya akhirnya menuju kebun belakang. Di sana, Fajar sudah menunggu dengan senyum penuh arti. "Terima kasih, Ibu datang," bisiknya. Zulaiha berusaha menjaga jarak. "Mas, ini tidak benar. Kita tidak boleh begini." Namun Fajar maju selangkah. "Apa salahnya?
Kalau saya hanya ingin melihat wajah ibu lebih dekat. Suasana hening. Hanya suara dedaunan yang bergoyang diterpa angin. Di kebun belakang itu, jarak antara mereka semakin tipis. Fajar menatap Zulaiha lekat-lekat. Matanya menyimpan hasrat. Zulaiha menunduk, menahan gejolak dalam dada. Namun tiba-tiba, terdengar suara seseorang memanggil dari depan rumah. Zulaiha, ada orang cari Ustadz. Zulaiha tersentak, buru-buru mundur. Fajar pun bersembunyi di balik pepohonan. Wajahnya penuh emosi tertahan. Mereka nyaris ketahuan. Dan sejak saat itu, rahasia mereka semakin berbahaya. Sejak pertemuan di kebun belakang itu, hati Zulaiha semakin kacau. Ia tahu dirinya salah. Tapi setiap kali mengingat tatapan Fajar, ada rasa yang sulit ia tolak. Di sisi lain, Ustadz Karim semakin sibuk dengan undangan dakwah keluar kota. Doakan saja, Zulaiha. Semoga dakwah ini membawa manfaat, katanya lembut. Zulaiha hanya mengangguk. Sementara dalam hati ia menjerit. Ia merasa semakin jauh dari suaminya, dan semakin dekat dengan bahaya. Fajar semakin berani. Ia kini sering menunggu di jalan yang biasa Zulaiha lewati. Bu, jangan takut. Tak ada yang tahu. Saya cuma ingin ibu merasa diperhatikan, ucapnya penuh rayuan. Zulaiha berusaha menolak. Tapi setiap kali Fajar bicara, ada bisikan halus di telinganya. Suamimu tak pernah ada untukmu. Tapi aku, selalu ada. Hati Zulaiha semakin terperangkap. Ia tahu itu salah. Tapi kenapa rasanya begitu manis? Gosip makin liar di kampung. Istri Ustadz kok sering terlihat sama tukang servis itu. Bisik seorang ibu. Benar, aku lihat sendiri mereka di kebun belakang tempo hari. Tambah yang lain. Kabar itu menyebar cepat. Namun tak ada yang berani langsung bicara pada Ustadz Karim. Sementara Zulaiha tak tahu bahwa gerak-geriknya mulai jadi bahan pembicaraan. Dan Fajar justru makin percaya diri, merasa tak ada yang bisa menghentikan. Suatu sore, Fajar menitipkan sebuah amplop melalui anak kecil tetangga. Titip buat Bu Zulaiha ya, bilang saja dari kakak sebelah, katanya licik. Saat dibuka, Zulaiha terkejut. Isinya surat tulisan tangan. Ibu, saya tak bisa menahan lagi. Jika ibu bersedia, malam Jumat ini saya ingin bertemu lebih lama di kebun belakang. Demi Allah, saya serius mencintai ibu. Zulaiha menutup surat itu dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh, antara takut dan tergoda. Malam Jumat tiba. Ustadz Karim diundang untuk memimpin doa tahlilan di kampung sebelah. Rumah pun kembali sepi. Zulaiha duduk di ruang tamu. Surat itu masih tergenggam. Hatinya berperang hebat. Astagfirullah, harusnya aku tidak ke sana, bisiknya. Namun suara lain membisik. Sekali saja, tak ada yang tahu. Dan dengan langkah gemetar, Zulaiha perlahan menuju kebun belakang, di mana Fajar sudah menunggu. Dengan mata penuh hasrat yang tak lagi bisa disembunyikan. Di kebun belakang itu, malam terasa sunyi. Hanya suara jangkrik bersahutan. Fajar menatap Zulaiha dengan tatapan yang tak lagi bisa ditahan. Bu, jangan takut. Saya benar-benar tulus. Bisiknya sambil menggenggam tangan Zulaiha. Zulaiha ingin menarik tangannya, namun tubuhnya gemetar. Sekejap, mereka tenggelam dalam godaan yang seharusnya tak pernah terjadi. Dan malam itu menjadi awal dari aib yang tak bisa lagi diputar balik. Keesokan harinya, Zulaiha masih terbayang peristiwa semalam. Wajahnya pucat, suaranya lemah. Namun saat Ustadz Karim pulang dari pengajian, ia hanya tersenyum polos. Zulaiha, kenapa kelihatan letih? Tanya sang suami. Ah, tidak apa-apa. Mungkin kecapean saja, jawabnya gugup. Di dalam hati, Zulaiha menangis. Ia merasa kotor, tapi juga sulit melepaskan rasa yang sudah terlanjur tumbuh. Seorang tetangga bernama Bu Marni mulai resah. Ia beberapa kali melihat Fajar keluar dari arah kebun belakang rumah Ustadz. Ini tidak bisa dibiarkan. Kalau benar ada apa-apa, nama Ustadz bisa jatuh, gumamnya.
Bu Marni lalu berencana mengumpulkan bukti. Ia menunggu waktu yang tepat untuk membuka aib itu di depan warga. Sementara itu, Zulaiha dan Fajar masih terus menjalin rahasia. Tanpa sadar mata orang lain mengintai dari kejauhan. Malam itu, Ustadz Karim duduk membaca kitab. Ia memperhatikan istrinya yang tampak gelisah, sering melirik ponsel, lalu buru-buru menghapus sesuatu. "Zulaiha, belakangan ini kamu sering melamun. Ada apa sebenarnya?" tanya Ustadz dengan lembut. Zulaiha kaget, hampir menjatuhkan gelas di tangannya. "Tidak, Bang. Saya cuma kepikiran kerjaan rumah." Namun tatapan Ustadz Karim tajam. Ia mulai merasakan ada sesuatu yang disembunyikan istrinya. Malam itu, Fajar kembali nekat mengirim pesan. "Bu, saya tidak bisa tidur kalau belum lihat Ibu. Besok sore, saya tunggu lagi di kebun." Pesan itu masuk tepat ketika Ustadz Karim hendak meminjam ponsel istrinya. Zulaiha panik, buru-buru menutup layar. "Kenapa buru-buru sekali? Ada yang disembunyikan?" tanya Ustadz curiga. "Enggak, Bang. Cuma pesan dari arisan ibu-ibu," jawabnya terbata. Ustadz Karim hanya diam, tapi dalam hatinya, kecurigaan semakin membesar. Ia bertekad mencari tahu kebenarannya. Sore itu, Zulaiha diam-diam menuju kebun belakang. Ia pikir tak ada yang tahu. Namun Bu Marni sudah menunggu dari jauh, bersembunyi di balik pohon pisang. Dari celah dedaunan, ia melihat jelas Zulaiha bertemu dengan Fajar. Mereka berbicara terlalu dekat. Senyum dan tatapan yang tak pantas untuk seorang istri Ustadz. Bu Marni langsung menutup mulutnya, menahan teriakan. Bukti sudah ada. Tinggal aku sebarkan ke warga." Di kebun itu, Fajar merayu Zulaiha dengan kata-kata manis. "Bu, tinggalkan saja suamimu. Ustadz Karim hanya sibuk dengan jamaahnya. Aku yang selalu ada untukmu." Zulaiha meneteskan air mata. Aku tak mungkin melakukan itu, Mas. Aku istri seorang ustadz." Namun Fajar menggenggam erat tangannya. "Aku tak peduli. Yang aku tahu, aku butuh kamu." Zulaiha semakin rapuh. Dan di saat yang sama, Bu Marni sudah berlari pulang, siap menyebarkan berita. Keesokan harinya, seluruh desa heboh. "Astagfirullah, istri Ustadz berduaan dengan tukang servis di kebun belakang," seru seorang ibu. "Benar, Bu Marni yang lihat sendiri," sambung yang lain. Kabar itu menyebar seperti api membakar jerami. Hanya dalam hitungan jam, hampir semua warga tahu. Namun Ustadz Karim masih belum mendengar kabar buruk itu. Ia sibuk mempersiapkan ceramah di masjid, tanpa tahu namanya sedang jadi bahan gunjingan. Sore itu, seorang sahabat Ustadz datang dengan wajah murung. "Maaf, Karim, tapi ada kabar yang harus kau dengar. Istrimu, banyak yang bilang sering berduaan dengan tukang servis TV itu." Ustadz Karim terdiam. Kitab yang ia pegang terjatuh ke lantai. "Wah, apa maksudmu?" Sahabatnya menunduk. "Aku tahu ini berat, tapi gosip sudah menyebar di kampung." Ustadz Karim menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dadanya sesak, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Malam itu, Ustadz Karim pulang dengan wajah penuh luka. Di ruang tamu, ia melihat Zulaiha menunduk. Wajahnya penuh rasa bersalah. "Zulaiha, jawab aku. Apa benar semua yang orang katakan?" Suara Ustadz bergetar. Zulaiha menangis keras. Tubuhnya gemetar. "Maafkan aku, Bang. Aku sudah terperangkap dalam dosa." "Hening." Ustadz Karim menatap istrinya dengan mata basah. Ia tahu, aib itu sudah terlanjur terbuka. Dan malam itu, rumah sang ustadz, yang dulu penuh doa, kini dipenuhi isak tangis dan kehancuran. Itulah akhir dari kisah penuh godaan ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah Zulaiha pantas dimaafkan? Atau harus menanggung akibat perbuatannya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, serta share, supaya kami semangat menghadirkan kisah-kisah terbaru yang lebih seru.